korupsi tengah mengumpulkan bahan dan keterangan korupsi maupun aset hasil korupsi asal tersangka korupsi dana bansos COVID-19. korupsi rencananya kasus korupsi yang terjadi hukum yang menjerat KPK, dugaan korupsi di perusahaan daerah Komisi Pemberantasan Korupsi DKI. Oleh karena Indonesia dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada saat ini. Berdasarkan pemberitaannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Kalau Anda melihat secara keseluruhan, ya terjadi kemunduran di bidang penegakan hukum atau pemberantasan korupsi. Sebenarnya, apa itu pengertian tentang korupsi? Apa saja yang dimaksud dengan korupsi dan mengapa orang-orang selalu melakukan korupsi? Dan apa dampak korupsi tersebut terhadap negara kita? Istilah korupsi dalam bahasa Inggris yaitu corruption dan korup. Dalam bahasa Prancis, corruption, dan dalam bahasa Belanda, korupsi, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Seperti yang pernah dikatakan Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain tersebut. Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penyebab orang korupsi yaitu ada 3, antara lain tekanan, kesempatan, dan rasionalisme. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan juga pengungkapan. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik dampaknya pada ekonomi dan juga pada masyarakat yang luas. Berbagai penelitian maupun studi sudah meneliti tentang korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat yang dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak yang sangat negatif. Di antaranya, penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan juga demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan juga investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektif berbagai program bentuk keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan juga supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lainnya adalah dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dan dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, dampak kerusakan lingkungan. Meski studi ini tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam pemberantasan korupsi hingga saat ini. Sebab, suatu cara menangani korupsi bisa efektif di suatu negara atau di suatu wilayah, tapi belum tentu berhasil di negara lain.
Saya juga meminta pendapat kepada teman saya yang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Dan kebetulan juga teman saya berkuliah di jurusan hukum. Berikut ini adalah pendapat dari teman saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Apa sih itu korupsi? Menurut pandangan saya sebagai anak hukum, korupsi adalah upaya untuk memperkaya diri, di mana dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan mengambil hak orang lain, dan di mana dia menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan mengambil hak orang lain. Dan dalam pandangan hukum, baru bisa disebut korupsi apabila yang dirugikan adalah negara. Dan apa sih dampak dari korupsi? Dampak dari korupsi adalah kemiskinan, turunnya investasi, dan kesenjangan sosial. Dan apa sih solusi untuk korupsi di Indonesia? Banyak yang mengatakan bahwa solusi dari korupsi di Indonesia adalah hukuman mati, tetapi data membuktikan bahwa tidak ada kolerasi antara hukuman mati dan efek jera. Hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Sebagai bukti adalah bahwa pengedar narkoba atau bandar narkoba dihukum mati, tetapi buktinya sekarang bahwa pengedaran narkoba semakin meningkat. Dan solusi dari saya untuk korupsi di Indonesia adalah memiskinkan para koruptor dan membuat koruptor menjadi tidak ada tempat di masyarakat, atau dibuang di masyarakat, atau menjadi sampah masyarakat. Ya, itu tadi sebagian pendapat dari teman saya dan juga sebagian solusi yang diberikannya terhadap apa itu yang dimaksud dengan korupsi dan apa juga tanggapan-tanggapannya tentang korupsi. Sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya.